Pemirsa, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Surabaya, Jawa Timur ricu setelah polisi memadamkan keranda dan ban bekas yang dibakar mahasiswa. Dalam aksi itu, mahasiswa menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa dan polisi bentrok saat aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Namun, polisi langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan. Mahasiswa pun tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Adapun dalam aksi ini, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Akhirnya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi, itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu, polisi menyebut kericuan terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Dan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pun mereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur datang menemui mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan di sejumlah lembaga dan kementerian dilakukan untuk perbaikan. Prabowo menyebut jika ada yang melawan, mereka tidak suka dengan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Jadi dengan azas penghematan akhirnya dijadikan satu, kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online menggelar demo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, para pengemudi ojol menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemenaker. Dan informasi ini pemirsa sekaligus untuk iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana, pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Buat rekan-rekan driver, komunitas online, ya ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal.
Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Pak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak, kawan-kawan melakukan Obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan Obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Pak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid, dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.